will tell you about holiday part 1. Okay, let's go. Pertama, tujuan pembelajaran. Ya, melalui media pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertama, melalui kegiatan menjodohkan atau matching, peserta didik mampu menemukan tempat-tempat berlibur yang ada di Bali dengan tepat. Yang kedua, melalui menonton video, peserta didik mampu menyusun kalimat sederhana tentang tempat-tempat berlibur dengan baik. Yang ketiga, melalui menonton video yang diberikan, peserta didik mampu membandingkan tempat-tempat berlibur yang ada di Bali dengan satu yang mereka pilih dengan baik. Dan yang keempat, yang terakhir, melalui menonton video yang diberikan, peserta didik mampu menyusun teks sederhana tentang tempat-tempat berlibur yang ada di Bali dengan baik. Oke. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu memberikan brainstorming. Ya. What information do you get from the picture? Ya. Ini adalah merupakan sebuah gambar di mana seorang anak, a boy, dia menunjukkan ekspresi yang bingung. Jadi in English juga kita menggunakan kata bosan, yaitu bahasa Inggrisnya boring ya. Jadi holiday ini ada hubungannya dengan boring. Kenapa? Why? Because. Nah, ini ada hubungannya. Holiday, boring. So, jika kita merasa diri boring, kita bisa melakukan holiday. Nah, holiday itu salah satunya yaitu bisa pergi ke tempat-tempat wisata. For example, there is a picture of a waterfall, a beautiful waterfall. Okay. In this meeting, it's probably better if the learning activity doing in group discussion. Jadi pertama lottery group dulu by paper, jadi nama setiap grup dimasukkan ke dalam kertas, terus dilipat-lipat, then every group member choose one group leader, and the group leader go to the front of the class and pick the group. Before that, every student say their number from 1 to 5 maybe, or 1 to 4, tergantung ke berapa jumlah siswa dalam sebuah grup ingin dibentuk. Jadi is up to the teacher. Next, di LKPD, ya ada LKPD, nanti kita membuat teks, itu teksnya tentang identifikasi, deskripsi bagian dan kesimpulan. Ini berhubungan dengan video yang akan diberikan. Jadi 3 poin ini yang penting. Oke, mari kita lihat the video that I have edit. Yang pertama ada air terjun Sekumpul. Air terjun Sekumpul merupakan salah satu air terjun paling indah yang ada di Pulau Dewata, Bali, yang terletak di Kabupaten Buleleng, bagian utara Bali. Sesuai dengan namanya, Sekumpul terdiri dari sekumpulan air terjun yang berjumlah 7. Untuk sampai ke lokasi air terjun, Anda harus melalui dari loket masuk kemudian berjalan kaki sepanjang 300 meter di jalan setapak.
memang membutuhkan sedikit usaha melewati medan trekking berupa tanah hingga menaiki anak tangga. Air terjun Sekumpul merupakan air terjun tertinggi yang ada di Pulau Bali. Ketinggiannya mencapai 100 meter. Fasilitas yang ada di area air terjun ini antara lain toilet, parkir, dan akses jalan yang memadai. Serta adanya gazebo yang bisa Anda gunakan sebagai tempat beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju air terjun. Untuk bisa memasuki area air terjun ini, Anda perlu membayar biaya masuk yang cukup terjangkau. Untuk wisatawan lokal, dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 per orangnya. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orangnya. Bagaimana guys? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi air terjun ini? Selanjutnya terdapat air terjun Banyumale yang masih sama terletak di Bali bagian utara, yaitu di Desa Sukasade, Buleleng, Bali. Di sini terdapat 3 aliran air, di mana air terjun terbesar berada di tengah, antara 2 air terjun kecil di sisi kanan dan kirinya. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter. Di bawah muara dari ketiga air terjun tersebut, kamu bisa menemukan kolam besar yang berbentuk bulat dengan diameter sekitar 15 meter. Kolam ini terbentuk secara alami dan memiliki kedalaman sedang setinggi dada orang dewasa. Wisatawan diperbolehkan berenang atau sekedar berendam di bebatuan pinggir kolam. Dibutuhkan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk mencapai kawasan air terjun dari parkiran. Untuk masuk ke wisata air terjun ini, kalian harus membeli tiket masuknya yang dikenakan biaya sebesar Rp30.000 per orangnya. Apabila kamu ingin menikmati ketenangan di tempat ini, hindari berkunjung pada akhir pekan, karena sangat banyak pengunjung yang datang. Waktu terbaik untuk pergi adalah saat musim kemarau dan kamu bisa berangkat lebih awal, tepatnya di pagi hari. Yang ketiga, terdapat air terjun Tibu Mana yang terletak di Bali bagian tengah, tepatnya di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Objek wisata air terjun Tibu Mana terlihat unik, indah, dan tentunya cantik. Air terjun Tibu Mana ini mempunyai ketinggian sekitar 20 meter. Pesona keindahan selanjutnya adalah karena kondisi kolamnya yang cukup luas, airnya juga jernih, serta tidak banyak bebatuan di tengah kolam. Saat kalian mengunjungi air terjun ini, pastikan kalian mengikuti aturan-aturan yang berlaku seperti tidak berenang terlalu jauh, tidak masuk ke dalam goa yang ada di bawah air terjun, dan tentu jangan membuang sampah sembarangan. Untuk harga tiket masuknya dikenakan biaya sebesar Rp15.000 per orangnya. Cukup terjangkau bukan? Yang keempat, terdapat air terjun Tegenungan yang terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Di lokasi ini, kalian tak hanya dapat menikmati pemandangan air terjun setinggi sekitar 15 meter yang berasal dari Sungai Tukat Petanu, namun juga terdapat spot-spot instagramable yang banyak kalian temui di kawasan ini. Untuk menuju lokasi air terjun dari parkiran kendaraan, kalian harus melewati ratusan anak tangga. Namun, sepanjang perjalanan menuju ke air terjun, kalian akan menemui spot foto yang cantik sehingga perjalanan Anda menuju ke air terjun tidak akan terasa lelahnya. Waktu terbaik berkunjung adalah di pagi hari sekitar pukul 7 untuk menghindari cuaca panas. Anda juga dapat datang di sore hari sekitar pukul 16.30 agar terik matahari berkurang. Serta untuk tiket masuknya, kalian dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orangnya. Selanjutnya terdapat air terjun Aling-Aling yang terletak di kawasan utara Pulau Bali, yaitu di Kecamatan Sukasade, Buleleng.
Air terjun Aling-Aling memiliki ketinggian air terjun sekitar 30 meter di atas tebing. Tak heran jika guyuran air dari air terjun Aling-Aling sangat deras menghujam ke kolam air di bawahnya. Tebing-tebing yang mengelilingi air terjun Aling-Aling Bali banyak ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan hijau. Sehingga suasana di sini sangat sejuk, dingin, dan tentunya segar. Di sini juga kalian bisa merasakan serunya loncat dari tebing dan terdapat perosotan alami yang bisa kalian coba. Namun harus tetap hati-hati ya guys. Untuk tiket masuknya, kalian dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orangnya. Namun, jika kalian ingin melakukan jumping dan sliding di air terjun, kalian dikenakan biaya tambahan sekitar Rp100.000 sampai dengan Rp125.000 per orangnya. So this is the LKPD 1 worksheet number 1 for the student. Yeah. Number 2, number 3, number 4, dan number 5. Ini berhubungan dengan video, di mana video yang akan ditampilkan itu atau yang sudah ditampilkan berisi tentang 5 video tentang waterfalls in Bali. Oke, waterfall yang pertama itu dibandingkan yaitu Sekumpul. Dengan waterfall yang kedua, ada waterfall yang ketiga, waterfall yang keempat, waterfall kelima. Nah, sekarang mari kita rewind. What did you know from the video? Beberapa informasi yang ada ya. Seperti yang pertama ditampilkan yaitu dari teksnya apa-apa saja. Yang pertama itu bisa kalian lihat, informasi yang kalian dapat merupakan informasi tentang video itu. Yang pertama kita lihat kembali. Yang pertama itu ada provinsi ya, regency, itu informasinya, locationnya dia, and adjective about beautiful waterfall, and the specific information like the height of the waterfall. For example, there are a waterfall which have 300 meters. Oh, this is the information. And Sekumpul height is 100 meters. There are also facilities like toilet, parking, road access, and also ini bisa digunakan sebagai beautiful photo spot ya. And there are also many trees over there. Kayak seperti itu informasinya. Oke, kita lanjut ke bagian setelah merewind information in the video. Baru every group doing a presentation about what they have done. Yeah. This activity can be done
by one volunteer from each group. Jadi masing-masing grup bisa memberikan hasil deskripsinya tentang video-video sebelumnya. Jadi dan akan disanggah di komen. Dan setelah itu baru next ke RKPD 2, yaitu dengan 10 soal tentang jumble sentence. Jadi RKPD 2 bisa dikerjakan dan diperiksa nanti. Setelah diperiksa bisa dijawab secara bersama-sama. Dan part terakhir atau part penutup itu mendiskusikan kembali atau menanyakan kembali, recheck the student understanding about the material today, especially about holiday. Jadi tinggal what do we have learned today is about holiday and especially the waterfalls in Bali. What else do we have learned? The descriptive text and the jumble wordsnya dibuat untuk jadi sentence seperti itu. Okay, that's all. Hello everyone. Pada bagian kedua dengan materi holiday ini, pada video ini kita akan kembali melanjutkan materi untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran 1.3, yaitu melalui menonton video yang diberikan peserta didik mampu membandingkan tempat-tempat berlibur yang ada di Bali dengan satu yang mereka pilih dengan baik. Nanti setelah menonton video mereka akan membandingkan, dikerjakan pada RKPD. Dan yang 1.4 tujuannya yaitu melalui menonton video yang diberikan, peserta didik mampu menyusun teks sederhana tentang tempat-tempat berlibur yang ada di Bali dengan baik. Ini juga akan dilaksanakan pada RKPD. Sebelumnya, pada video sebelumnya sudah diselesaikan tujuan pembelajaran 1.2 dan juga 1.1-nya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu reviewing. Pada bagian ini mari kita mereview apa-apa saja yang sudah dikerjakan di video sebelumnya, yaitu berhubungan dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika mereka merasa bosan, ya, boring. Sebelum video sebelumnya sudah di highlight, yaitu boring bad activity, ya. Dan mereka bisa berlibur di tempat-tempat wisata, yaitu videonya tentang air terjun yang ada di Bali. Oke. Materi sebelumnya juga sudah mengerjakan LKPD, di mana berhubungan dengan video yang bersihkan 5 waterfall in Bali. Okay. The first question is what people do there, ya. Apa yang saya lakukan di sana? Bisa swimming, kan? Bisa taking photo, bisa sightseeing, bisa jumping, or picnic. Now kita akan melanjutkannya dengan menonton video pembelajaran, yaitu cuplikan dari 5 waterfall atau air terjun yang ada di Bali. Mari disimak. Air terjun Nungnung yang terletak di Petang, Kabupaten Badung ini kini menjadi lokasi persinggahan banyak wisatawan.
Tak hanya wisatawan domestik, mereka yang datang ke tempat ini juga adalah para wisatawan mancanegara. Pemandangan eksotis yang bisa dijumpai di lokasi air terjun ini pun sanggup mengalihkan perhatian para wisatawan. Suasana alami yang masih asri memberikan sensasi ketenangan untuk para pengunjung air terjun Nung Nung. Lokasinya yang berada di area pedesaan membuat keasrian tempat ini masih terjaga dengan baik. Air terjun Nung Nung merupakan air terjun tertinggi kedua di Bali setelah air terjun Sekumpul, di mana air terjun Nung Nung ini mempunyai ketinggian mencapai 50 meter. Tiket masuk ke air terjun Nung Nung cukup terjangkau, yaitu per orang yang dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Yang ketujuh, terdapat air terjun yang terletak di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yaitu air terjun Leke Leke. Berada di jalur Denpasar Singaraja, dari arah kota Denpasar searah dengan tujuan objek wisata Bedugul. Jarak ke Denpasar sekitar 49 km, sedangkan dari objek wisata Danau Beratan Bedugul sekitar 15 km. Untuk menuju ke tempat atau lokasi air terjun Leke-Leke di Tabanan ini memang perlu sedikit perjuangan. Seperti namanya diberikan nama Leke-Leke karena tempat tersebut agak sukar ditemui dan akses jalan ke lokasi melalui jalan setapak dan berliku-liku. Banyak wisatawan yang sengaja datang ke tempat ini hanya untuk mengambil foto karena air terjun ini sangat instagramable. Untuk bisa masuk ke air terjun ini, kalian dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp25.000 per orangnya. Bagaimana, tertarik untuk ke air terjun ini? Tukat Cepung Waterfall merupakan satu dari koleksi wisata air terjun di daerah Bangli. Lokasi tersembunyi di Dusun Penidaklot, Tembuku, Kabupaten Bangli. Meskipun tersembunyi dan sedikit membutuhkan perjuangan untuk mencapainya, air terjun ini eksotik karena seolah berada dalam sebuah goa. Air terjun Tukat Cepung Bangli menjadi unik karena menempati cekungan benteng tebing yang menjulang setinggi kurang lebih 15 meter. Airnya jatuh bak tirai seolah masuk ke dalam sebuah goa yang membuatnya semakin indah. Rimbunnya kehijauan yang berada di atas tebing membuat cahaya matahari yang masuk semakin memperindah pemandangannya. Jalan menuju ke lokasi air terjun Tukat Cepung ini tidak begitu sulit, karena sepanjang perjalanan sudah ada petunjuk yang mengarahkan pengunjung menuju ke lokasi. Biaya tiket yang harus kalian bayar jika ingin ke air terjun ini adalah sebesar Rp15.000 per orangnya. Selanjutnya terdapat air terjun Kanto Lampo yang terletak di Desa Beng, Kabupaten Gianyar. Berbeda dengan air terjun pada umumnya, air terjun ini berundak-undak dengan tatanan yang menakjubkan. Aliran airnya pun mengikuti undakan tersebut yang tentu menambah keindahannya. Banyak orang yang berjalan di tengah-tengahnya sambil merasakan air yang turun ke bawah sambil mengambil sebuah foto yang tentunya sangat instagramable. Lokasi air terjun ini mudah dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalannya pun beraspal dan sangat mulus. Tiket masuk untuk menikmati keindahan air terjun Kanto Lampo yakni dengan membayar tiket masuk sebesar Rp20.000 per orangnya. Dan yang terakhir, terdapat air terjun Git-Git yang terletak di Desa Sukasade, Kabupaten Buleleng. Bagi Anda pecinta alam petualangan, maka objek wisata air terjun Git-Git memang wajib untuk dikunjungi. Suasana alamnya asri dan indah, bisa memberikan suguhan yang luar biasa selama liburan kalian di Pulau Dewata, Bali. Akses menuju ke lokasi cukup mudah karena berada di jalur lintas Kabupaten Badung Buleleng.
Sehingga sarana jalan juga sudah di hot mix. Air terjun Git-Git memiliki ketinggian yang cukup tinggi, yaitu 48 meter dengan tebing-tebing bukit indah dengan rimbunan semak dan pepohonan tropis menambah pesona alam yang disuguhkan. Tiket masuk pada air terjun Git-Git dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orangnya. Oke, setelah menonton video, mari kita mereview sedikit nama-nama waterfall yang tampil di video. Yang pertama itu Nung Nung Waterfall, yang kedua itu Leki Leki Waterfall, yang ketiga itu Tukat Cepung, yang keempat itu nomor 9 sini Kanto Lampu, nomor 10 itu Git-Git Waterfall. Nah, we move to the next section, ya, dimana di sini the instruction is write the differentiations between the video and your experience about a place for holiday. Ya, konteks di sini itu membandingkan dua waterfall, dimana KPD ini bertujuan untuk menjawab tujuan pembelajaran yang 1.3, yaitu melalui menonton video yang diberikan peserta didik mampu membandingkan tempat-tempat volleyball yang ada di Bali dengan satu yang mereka pilih dengan baik. Contohnya, waterfall 1 has height 50 meters. Meanwhile, di kolom untuk waterfall 2 height-nya 30 meters. And the other differentiation bisa itu location-nya. Waterfall 1 misalkan di Buleleng Regency and waterfall 2 in Tabanan Regency. Nah, bisa dicari 10 perbandingan, ya. Bisa activity-nya di sana. Time untuk mengerjakan ini waktunya 20 minutes. Okay, we move to the next part, yaitu presentation by the group. Ya, every group choose their one members to present the work in front of the classroom. Ya, jadi memilih satu dari mereka untuk mempresentasikan apa yang sudah mereka buat. Namun jika waktunya memungkinkan, bisa 2 atau 3 dari masing-masing grup, ya. Karena pekerjaan ini sangat bagus untuk dipresentasikan, untuk berlatih mental and their speaking ability. Okay, we move to the next part, itu KPD selanjutnya. The instruction is to write the best word to fill in the blanks. Jadi di sini materinya yang tadi menjadi sumber informasi, yaitu Git-Git Waterfall, di mana video pembelajaran kali ini membahas tempat berlibur, khususnya air terjun or waterfall, ya. There are 5 words or 5 spot, empty spot, ya, yang bisa diisi dengan kata-kata. There are 6 options to fill 5 blanks, ya. Teksnya yaitu Git-Git Waterfall is located in the Regency
Git has become one of Bali's most famous tourist attraction, with refreshment stop and even countless art and craft shop lining the pathway the leads that leads to the falls. Ya, seperti itu teksnya. Teks ini diselesaikan dalam waktu 20 or 30 menit. Oke. After that, dilakukan dikumpulkan ya. Karena part terakhir ini bisa digunakan sebagai evaluasi di mana teks ini sudah memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibandingkan TKPD sebelumnya. Jadi TKPD ini bisa digunakan sebagai evaluasi untuk mengevaluasi kemampuan siswa. Dan ini adalah kita akan merekap kembali video selanjutnya. Materi apa, informasi apa yang sudah kita terima, yang kita dapatkan. Mari kita cek. Kita lihat lagi videonya. Kabupaten Badung ini kini menjadi lokasi persinggahan banyak wisatawan. Tak hanya wisatawan domestik, mereka yang datang ke tempat ini juga adalah para wisatawan manca yang bisa dijumpai di lokasi air terjun ini pun asri memberikan sensasi ketenangan untuk para pengunjung air terjun Nung Nung. Lokasinya yang berada di area pedesaan membuat keasrian masih terjaga dengan baik. Merupakan air terjun tertinggi kedua di Bali setelah air terjun Sekumpul, di mana air terjun Nung Nung ini mempunyai air terjun Nung Nung cukup terjangkau, yaitu per orang yang dikenakan. Terdapat air terjun yang terletak di Kecamatan Baturiti, Tabanan, yaitu air terjun Leke Leke. Jalur Denpasar 49 km, sedangkan dari objek wisata Danau Beratan Bedugul sekitar 15 km. Tabanan ini diberikan nama Leke Leke dan akses sengaja datang ke tempat ini hanya untuk mengambil. Untuk bisa masuk ke air terjun ini, kalian dikenakan biaya tiket masuk per orangnya. Nih, dari koleksi wisata air terjun di daerah Bangli, lokasi tersebut meski dan sedikit membutuhkan buah goa menjadi unik karena membuatnya semakin timbulnya kehijauan yang pemandangannya. Lokasi air terjun Tukat Cepung ini tidak begitu panjang perjalanan sudah ada peti. Kalian bayar jika ingin ke air terjun ini adalah sebesar Rp15.000. Air terjun Kantol Lampo yang terletak di Bank. Pada umumnya, air terjun ini beruntung mengikuti ke bawah sambil mengambil sebuah foto 2 maupun roda 4, yakni dengan membayar tiket masuk sebesar Rp20.000. Git-git yang terletak di Desa Sukasade, maka objek wisata air terjun Git-git ini dikunjungi. Suasana alam luar biasa selama liburan kalian di pulau cukup mudah karena berada sehingga terjun Git-git memiliki ketinggian yang cukup tinggi, yaitu 48 meter dengan tebing-tebing bukit indah dengan rimbunan semak pohonan. Tiket masuk pada air terjun Git-git dikenakan biaya sebesar Rp20.000 per orangnya. Itulah video pembelajaran yang sudah disampaikan dan juga beberapa hal yang sudah kita pelajari. Selain video juga mencocokkan pada KPD 2 ini, kita membandingkan dua waterfall, yang satu dari video, satu dari yang kita pernah kunjungi atau yang kita sukai. Nah, selanjutnya melakukan presentasi juga, dan yang terakhir evaluasi
yaitu kita menjawab atau membuat teks deskripsi tentang Git waterfall yang sudah disiapkan pilihan di bawahnya. Oke. Thank you for watching.